Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan topik arteriosklerosis dan sindroma koronera akut. Ya, kalau berdasarkan istilah, apa itu sklerosis, apa itu sindrom koroner akut? Ya, untuk sindrom koroner akut atau SKA merupakan satu masalah kardiovaskuler yang utama karena menyebabkan angka perawatan di rumah sakit dan kematian yang tinggi. Nah, kalau kita ngomong sindroma koroner, kalau kita ngomong sindrom itu adalah kumpulan dari suatu gejala. Koroner itu adalah jantung itu sendiri. Akut, kumpulan gejala dari penyakit yang ada pada jantung yang terjadi secara tiba-tiba. Itu disebut, kalau perkata kita bedah, sindrom koroner akut adalah seperti itu. Ya. Kemudian pada fase akut dari angina pectoris, ya saya sebut. Jadi kalau sindrom koroner akut itu di dalamnya ada banyak sekali, ada angina pectoris, tidak stabil, yang disertai infak miokard akut. Nah, pada fase akut dari angina pectoris ini tidak stabil karena yang disertai dengan IMA itu ada gelombang HI. IMA dengan non ST elevasi ataupun non ST elevasi. Nah, apa sih Pak? ST elevasi itu apa sih Pak? Nah, nanti akan kita jelaskan di pertemuan-pertemuan berikutnya ya, terkait dengan gambaran EKG. Ya, jadi kalau kita ngomong PHRST itu adalah gelombang-gelombang yang ada pada elektrokardiografi, gambaran EKG yang menggunakan alat. Nah, hal ini sering terjadi karena adanya trombosis akibat dari ruptur plak dari arteriosklerosis yang tidak stabil. Ya. Dulu sudah pernah tak suruh cari kan ya, istilah-istilah medis, salah satunya dulu ada yang pernah dapat arteriosklerosis. Sindrom koroner akut ini adalah di mana pembuluh darah itu mengalami kebuntuan, obstruksi, ya, mengalami obstruksi sehingga tidak mampu mendistribusikan darah ke jantung. Ya, jantung ini mengalami kekurangan oksigen, bahkan tidak mendapatkan oksigen sampai terjadi iskemia atau kematian jaringan. Penyebabnya sindroma koroner akut ini adalah terletak pada penyempitan pembuluh darah pada jantung. Penyempitan ini diakibatkan oleh 4 hal, meliputi adanya timbunan plak lemah, arteriosklerosis dalam pembuluh darah akibat konsumsi kolesterol yang terlalu tinggi, sehingga dia terakumulasi, tertimbun di dalam pembuluh darah, sehingga pembuluh darahnya mengalami penyempitan. Lama-kelamaan dia akan mengalami obstruksi, menutup secara total, sehingga menghambat proses distribusi oksigen maupun sari-sari makanan ke sel-sel seluruh tubuh. Sumbatan trombus oleh sel beku darah atau trombus. Kemudian vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah akibat kejang yang terjadi terus-menerus. Keempat, infeksi pada pembuluh darah. Ini yang bisa menyebabkan sindroma koronaria akut. Faktor risiko, aktivitas dan latihan fisik yang berlebih, tak terkondisi. Ini ya. Jadi olahraga yang berlebih itu juga tidak bagus untuk kesehatan kita, terutama jantungnya bisa payah. Ya, telah payah mengalami sindroma koroner akut. Stres, emosi, dan terkejut ini juga bisa menjadi faktor risiko terjadinya SKA. Udara dingin, keadaan-keadaan tersebut ada hubungannya dengan peningkatan aktivitas simpatis sehingga tekanan darah dapat meningkat. Ya, frekuensi debar jantung meningkat dan kontraktilitas jantung juga ikut meningkat. Nah, pembuluh darah koroner, ya, pembuluh darah koroner ini
pembuluh-pembuluh darah yang memberikan suplai darah ke bagian-bagian dari jantung itu sendiri. Normalnya pembuluh darah seperti ini ya, kayak selang lah ya. Nah, ketika ada arteriosklerosis, nah ini adalah plak disebabkan oleh apa? Kolesterol tadi yang tinggi, terus kemudian gula pun juga bisa menyebabkan glukosa pun juga bisa menyebabkan ada plak di pembuluh darah, nikotin dan lain-lain, sehingga pembuluh darah ini mengalami penyempitan karena banyak plak di sini, sempit. Nah, semakin sempit, lama-kelamaan plak bawah dan plak atas ini akan gabung. Nah, sudah gabung kayak gini, gabung, maka kan buntu ya, terjadi obstruksi. Ini yang menuju ke jantung. Makanya pada akhirnya jantung ini tidak mendapatkan suplai darah yang adekuat, maka kekuatannya untuk berkontraktilitas memompa darah ke seluruh tubuh ini juga akan berkurang. Gitu. Klasifikasi kelas 1 serangan baru kurang dari 2 bulan, terjadi secara progresif, berat dan nyeri pada waktu istirahat atau aktivitas sangat ringan, terjadi lebih dari 2 kali per hari. Ini untuk kelas 1 ya. Serangan baru terjadi 1 atau 2 kali, yaitu kurang dari 2 bulan. Bersifat progresif dan rasanya sangat berat sekali dengan nyeri pada waktu istirahat. Pada waktu istirahat itu masih terasa nyeri. Aktivitas sangat ringan atau nyeri pada waktu istirahat ataupun dalam aktivitas yang ringan, terjadi lebih dari 2 kali per hari. Kelas 2 subakut, yakni sakit dada antara 48 jam sampai dengan 1 bulan pada waktu istirahat. Kelas 3 akut, yakni kurang dari 48 jam itu mengalami nyeri. Selain kelas 1-2, dibagi juga menjadi kelas A, di mana disebut juga sekunder, dicetuskan oleh hal-hal yang di luar koroner seperti anemia, infeksi, demam, hipotensi, takiaritmia, tirotoksikosis, dan hipoksia karena gagal nafas. Nah, klasifikasi penyebabnya ini ada kelas A. Kelas A ini disebut sekunder. Berarti penyebabnya tidak langsung masalah yang ada pada jantungnya, tapi pada masalah organ yang mendukung kinerja jantung. Kelas B ini primer. Ya, kalau kita ngomong primer itu ya penyebabnya dari jalan jantung itu sendiri, seperti yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Kelas C, setelah infak dalam 2 minggu, IMA belum pernah diobati dengan antiangina, penghambat beta adrenergic, nitrat, dan antiangina dan intravena. Nah, ini patofisiologi SKA. Normal vessel, ya tadi sudah dijelaskan juga, normal vessel, normal pembuluh darah ya, seperti ini ya. Kemudian lama-kelamaan dia akan mengalami fatigue streak. Ya, ini elastisitasnya menurun. Nah, kalau elastisitasnya menurun, otomatis dia akan terjadi plak. Nanti saya ada videonya, silahkan kita tonton ya, videonya bareng-bareng. Nah, ini kalau penyumbatan ini terjadi di otot jantung, maka akan terjadi myocardial infarction, kematian pada otot jantung. Kalau terjadi pada aliran darah pada otak, maka dia akan terjadi iskemia stroke. Kalau terjadi pada kardiovaskuler secara masif, dia akan mengalami cardiovascular death.
Terus kemudian kalau pada critical lag iskemia itu akan mengalami kematian pada lengan critical lag. Kemudian pada kondisi ini, pada kondisi masih menyempit ya, tanpa ada obstruksi, itu bukan angina transient ischemic attack. Oke, ini adalah The coronary arteries make up a network of vessels that supply oxygen-rich blood to the muscle tissue of the heart. Atherosclerosis is the formation of yellowish plaques of cholesterol and other lipids along the arterial walls. The plaque can build up over time, causing hardening and narrowing of the otherwise smooth artery walls. When this occurs within a coronary artery, it is known as coronary artery disease, CAD. A partial blockage in the lumen of the artery can lead to coronary ischemia or reduced circulatory blood supply. As the plaque accumulates, the buildup may become unstable and rupture. This condition, called thrombosis, results when blood starts to coagulate at the site of the rupture, forming a clot. Kalau sudah terjadi A kebuntuan seperti blockage ini, in one of the coronary arteries may cause a heart attack. nah itu adalah gambarannya pada arteriosklerosis ya. Ya, kelamaan kalau ada trombus, ada plak di dalam pembuluh darah, akan menyebabkan penyempitan pembuluh darah, bahkan terjadi obstruksi. Apabila itu terjadi pada jantung, maka gejala-gejala SKA itu akan muncul ya, sindroma koronaria. Ini adalah gambaran pembuluh darah yang mengalami arteriosklerosis dan trombosis ya. Jadi kalau di pembuluh darah vena itu ada katup-katupnya ya. Seperti ini katup-katupnya yang ikut mendorong darah kembali ke jantung. Oh, ini ada kawat-kawatnya Pak. Nah, ini pos pemasangan balon atau ring pada pembuluh darah, ada kawat-kawatnya ya. Nah, ini patofisiologi SKA. Perubahan yang terjadi pada pembuluh darah koroner oleh karena penumpukan plak, arteriosklerosis. Nah, yang dijelaskan tadi, kalau terjadi SKA itu karena ada arteriosklerosis, pasti ya. Ada faktor penyebabnya juga, ada faktor-faktor pendukung terjadinya arteriosklerosis. Kalau berdasarkan penjelasan di depan tadi, arteriosklerosis ini menumpuknya lipid ya, lipid, sehingga pembuluh darah ini mengalami penyempitan. Arteriosklerosis kalau sudah terjadi obstruksi, maka akan mengganggu pasokan darah ke arah yang mau dituju ya. Kalau pada arteri ini kan pasti membawa cairan membawa darah dengan kandungan oksigen yang tinggi. Nah, katakanlah pada jantung gitu aja ya. Pada jantung itu kita itu membutuhkan 500 cc darah setiap harinya untuk melakukan metabolisme. Nah, berhubung terjadi arteriosklerosis seperti ini, maka jumlah darah yang mengalir ke jantung itu cuma sekitar 300. Kurang kan ya berarti. Nah, sel yang mengalami kekurangan oksigen ini dinamakan hipoksia ya, atau iskemia ya. Hipoksia jaringan, iskemia jaringan, di mana jaringan tersebut
tidak cukup untuk mendapatkan oksigen yang adekuat. Yang adekuat itu tidak sesuai dengan kebutuhan yang dia perlukan. Nah, manifestasinya apa? Dia akan meminta ke sistem saraf pusat kita untuk memenuhi kebutuhan oksigen. Caranya dia bagaimana? Nah, pada pasien SKA ini biasanya dia berkompensasi dengan cara meningkatkan respiration rate. Ya, bagaimana otak ini diperintahkan oleh jaringan, oleh tubuh kita untuk memenuhi kebutuhan oksigen ini dengan bernafas cepat, supaya oksigen itu, supaya kadar dalam darah itu banyak mengandung oksigen. Percuma juga sebenarnya, meskipun di dalam darah banyak mengandung oksigen, tapi salurannya yang buntu, bukan kandungannya. Sebenarnya kandungannya cukup, cuma manifestasinya tubuh kita karena ada sumbatan tersebut merasa tubuhnya kekurangan oksigen, makanya dia dimanifestasikan memerintahkan ke tubuh, ayo cari oksigen yang banyak. Dengan cara bagaimana? Nafas cepat dan dangkal, cepat. Akhirnya dia mencari, dimanifestasikan dalam bentuk bernafas dengan cepat. Nah, biasanya pada pasien SKA atau sklerosis jantungnya itu salah satu tanda gejala adalah pola nafasnya tidak efektif. Nah, gangguan pasokan darah koroner ke miokard mengakibatkan area miokard kekurangan pasokan darah sehingga terjadi iskemia. Nah, kalau terjadi iskemia ini banyak yang terjadi kalau pada koroner, pada jantung. Maka dia akan ada perubahan repolarisasi listrik. Nah, ini yang tentunya perlu disampaikan di awal juga sih ya. Atau dulu pernah ya, untuk anatomi fisiologi jantung seharusnya sudah paham ya di semester ini, karena di semester sebelumnya sudah dikasih penugasan untuk hafalan anatomi fisiologi seluruh sistem dalam tubuh. Ya, fungsinya apa? Fungsinya ya pada kegiatan pada mata kuliah berikutnya seperti ini, ketika diajak ngobrol dalam suatu perkuliahan itu langsung nyambung, tidak perlu waktu dihabiskan untuk mereview kembali, untuk mengingat kembali, atau mengajarkan kembali bahkan anatomi fisiologi yang seharusnya sudah bisa dan dikuasai pada semester sebelumnya. Nah, kalau terjadi iskemia, ada perubahan repolarisasi listrik. Ada yang namanya polarisasi, ada yang namanya repolarisasi. Repolarisasi itu adalah mempolarisasi kembali, memicu hentakan listrik kembali pada AV node. Iskemia bisa menyebabkan metabolisme anaerobnya. Metabolisme yang terjadi tanpa ada oksigen. Metabolisme anaerob ini apa yang dia akan melepaskan mediator nyeri, asam laktat. Asam laktat ini yang menjadi mediator nyeri, sehingga pada pasien-pasien SKA yang disebabkan oleh arteriosklerosis ini, dia juga bermanifestasi ada nyeri dada dan manifestasi klinis lainnya. Nah, perubahan repolarisasi listrik ini menyebabkan adanya perubahan pada gambaran EKG, elektrokardiograf. ST segmen elevasi infak miokard. Nah, ada perubahan dari normal menjadi ST elevasi, atau bahkan tidak ada gambarannya, tapi dia mengalami sindroma koronaria akut, bisa tergambar ada elevasi dan bisa tidak tergambar. Metabolisme anaerob ini menyebabkan pelepasan enzim dan asam laktat tadi ya. Nah, salah satu tandanya kalau jantung ini kekurangan oksigen pada miokardnya, dia akan mensekresi troponin T dan enzim CKMP, di mana kedua hormon ini dijadikan patokan untuk mengevaluasi terjadinya infak miokard. Pemeriksaan laboratoriumnya menggunakan troponin T dan CKMP. Kalau ini sudah meningkat pada pemeriksaan laboratorium,
maka dapat dipastikan ada iskemia pada jaringan. Nah, kemudian manifestasi klinis nyeri, yaitu tadi ya, nyerinya disebabkan oleh kematian jaringan, kemudian asam laktatnya tersekresi dan ada mediator nyeri. Nah ini nyerinya khas pada pasien-pasien jantung adalah di tengah dada, di sternum ini rasanya, seperti rasa ditekan, rasa diremas-remas, rasa ditusuk-tusuk, menjalar ke leher sebelah kiri, ya, dan kanan, serta ulu hati, rasa terbakar dengan sesak napas dan keringat dingin. Dan keluhan nyeri ini bisa merambat ke kedua rahang atau bahkan gigi, bahu, serta punggung. Lebih spesifik, ada juga yang disertai kembung pada ulu hati seperti masuk angin atau mak. Makanya penyakit-penyakit jantung ini sering disebut masyarakat sebagai penyakit masuk angin duduk, tiba-tiba meninggal, terus kemudian kena apa meninggalnya, masuk angin duduk mendadak, tidak ada ya namanya masuk angin duduk. Ini adalah penyakit jantung. Memang kalau pada pasien-pasien yang sudah kronis itu jantungnya itu mengalami pembengkakan, ya, bengkak, terus akhirnya dia kan melebar jantungnya, pada akhirnya melebar ke dada sampai turun ke ulu hati. Nah nyerinya rasanya di ulu hati. Ulu hati itu dikira sebagai mah atau lambung, ternyata karena memang jantung sudah mengalami pelebaran dan nyerinya sampai ke ulu hati. Nah ini tempat-tempat dimana nyeri punggung bisa terjadi, nyeri pada pasien jantung ini sering terjadi, ya, sampai tembus ke punggung, biasanya ke leher, ke bahu sebelah kiri. Diagnosis, ada 3 komponen yang harus ditemukan, yaitu nyeri dada. Nyeri dada khas seperti itu tadi sebagai indikator utama sebenarnya untuk diduga sebagai pasien yang mengalami gangguan jantung atau sindroma koroner akut. Perubahan EKG berupa gambaran STEMI ataupun tidak ada STEMI dengan atau tanpa gelombang hipatologik. Ini yang perlu dihafalkan, ya. Peningkatan enzim jantung, ya, sudah saya jelaskan tadi, paling sedikit 1,5 kali nilai batas atas normal, terutama pada CKMB dan troponin T, di mana troponin lebih spesifik untuk nekrosis miokard. Nilai normal troponin adalah 0,1 sampai 0,2. Bila lebih dari 0,2 ini masih dianggap positif. Jadi 1,5 kali dari nilai batas normal ini dapat dikatakan tidak normal. Nah ini gambaran non STEMI P, I, R, S, T. Nah ini adalah STEMI, adalah nanti kita jelaskan di gambaran EKG, ya. Berikutnya penelaksanaan. Nah karena pada pasien SKA ini mengalami kekurangan oksigen, terapi utama yang diberikan adalah oksigenasi, ya. Kedua adalah aspirin. Aspirin ini adalah antitrombolitik, sebagai heparin untuk memecah trombus. Kemudian nitrogliserin juga sama, morfin untuk mempertahankan anti nyeri, untuk mempertahankan kondisinya stabil kan, supaya tidak ada merasakan nyeri yang sangat hebat. Kemudian antitrombolitik lain seperti captopril, tinobridin yang menghambat agregasi platelet. Pengajian sama saja untuk identitas, umur, jenis kelamin, terus kemudian keluhan, khasnya adalah nyeri dada, kemudian skala nyerinya biasanya lebih dari 7. Riwayat penyakit sebelumnya, apakah ada DM, hipertensi, kebiasaan merokok, pekerjaan, stres,
atau penyakit keluarga degeneratif lainnya seperti cedera jantung, DM, dan hipertensi. Pemeriksaan penunjang perubahan EKG merupakan gambaran STEMI dan non-STEMI dengan atau tidak ada hipatologi. Engine jantung juga sudah dikatakan tidak normal apabila lebih dari 1,5 dari nilai normal. Pemeriksaan fisik ya, B1 dyspnea, ada berikan O2 tambahan, B2 cek suara jantung, chest pain, CRT lebih dari 2 detik, akal dingin. Kemudian B3 nya pupilnya isokor, refleks cahaya bagaimana, kemudian B4 bladdernya oliguri enggak, B5 baunya bagaimana, ada penurunan nafsu makan, mual, muntah. B6 tidak ada masalah pada B6 nya ya. Diagnosa yang mungkin muncul pada kondisi seperti ini adalah nyeri, risiko gangguan fungsi jaringan miokardium, penurunan curah jantung, gangguan keseimbangan, dan elektrolit. Nah, itu adalah kasus sistem kardiovaskuler. Untuk topik saat ini adalah arteriosklerosis SKA yang disebabkan oleh arteriosklerosis. Jadi itu, anak-anak, semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat. Nanti untuk sesi diskusi di pertemuan yang akan datang minggu depan kayaknya masih sama saya. Nanti kita bahas terkait dengan apa yang mau ditanyakan pada materi ini, dan kita kuliah untuk materi berikutnya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.